Halo semuanya. Halo guys. General reading. Ya. General reading. Ini pembacaan kartu. Pembacaan energi general. Energi banyak orang ya. Bisa cocok, bisa tidak. Bisa berapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun kepada Yang Maha Kuasa. Oke. Kali ini temanya tentang satu persatu orang yang mau bertemu kamu. Ya. Kita lihat prediksi, ya kan? Kamu harus semangat karena satu persatu orang ini akan bertemu kamu, mau ketemu kamu, gitu. Oke? Nah, terima kasih. Tara, Tara guys. Jadi, di sini aku lihat satu persatu orang yang mau ketemu kamu ya. Ini orangnya kayak beberapa waktu belakangan dia banyak memikirkan kamu, ya. Terus di sini ada wajah dia itu kayak seperti mellow, seperti galau, memikirkan dirimu. Jadi mungkin orang ini ya, dia pernah red flag gitu ya. Dia pernah toxic atau dia pernah negatif gitu. Tapi sekarang dia green flag ya. Atau ya udah mulai sih ada kesadaran dia untuk menjadi positif ya. Kayak adalah minimal kesadaran untuk perubahan yang lebih positif gitu. Terus dia kayak berkaca-kaca ya matanya. Mungkin dia punya kesalahan sama kamu. Dia merasa berdosa dengan kamu. Kan ada orang seperti itu ya. Aku tuh ngerasa punya dosa lah sama kamu. Aku punya salah gitu ya. Terus dia seperti berkaca-kaca matanya atau dia menangis ya karena dia rindu dengan kamu ya. Oke. Dan aku ngerasa kalau memang akan terjadi ya, kalau memang suatu saat nyata dia menemui kamu nantinya, ini ada juga yang memang kehendak Yang Maha Kuasa, kehendak Tuhan ya. Jadi Tuhan dan semesta izinkan dia membayar karmanya ke kamu ya. Mungkin dia harus menebus kesalahan gitu sama kamu. Dan ini ada yang dituntun oleh leluhur ya. Ada yang dituntun oleh leluhur. Jadi kan leluhur itu penjagamu, kakek nenek moyangmu itu tahu keinginanmu. Kamu pengen seseorang itu memperlakukan kamu dengan baik lah. Kamu pengen seseorang itu menebus kesalahannya lah. Atau kamu pengen seseorang itu beginilah, begitulah. Nah, ternyata leluhurmu mendengarnya. Jadi ya sudah. Ya siap-siap aja. Karena leluhur itu kan bisa mendorong seseorang menuju kamu. Ya. Oke, dan aku lihat ada juga orang yang penasaran ini sama dirimu. Kenapa misalnya menjauh? Kenapa diam-diam gitu? Atau kita tidak banyak bicara? Kita tidak lagi drama-drama. Terus penasaran sih sama kamu. Ada yang penasaran dengan isi hatimu. Ada yang penasaran dengan isi kepalamu, ya. Jadi ada orang yang kayak gitu. Aku penasaran deh dengan pikiran dan perasaanmu, isi hatimu, isi pikiranmu, kayak gimana ya sama aku.
Apa kamu masih kecewa gitu? Apa kamu masih marah? Terus kamu di sana gimana? Apa kamu bahagia? Ya, aku penasaran. Ini bisa dia, tapi bisa juga lah kayak siapa ya? Yang pernah ada drama lah. Entah itu teman juga, keluarga juga. Akhirnya kayak penasaran aja sama kamu. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini ada mau ketemu kamu karena dia ngerasa dia itu merasakan ketenangan, kedamaian itu sama kamu, ya. Mungkin kamu tidak barbar, ya. Mungkin kamu baik, kamu menarik, atau gimana ya? Kamu bikin nyaman, kamu penyayang, kamu pengertian, atau kamu sabar. Atau kamu orangnya tulus, ya. Jadi siapa sih nggak pengen datang ke kamu, ya? Pasti ada aja. Ada saja lah kayak orang yang ngerasa dimengerti, dipahami oleh kamu. Jadi ya inginnya ketemu kamu, gitu. Dan aku ngerasa ada juga mau ketemu ini karena dia banyak masalah. Dia mungkin tidak bahagia di sana. Jadi dia maunya ketemu kamu. Karena dia rasa dia bahagia sama kamu. Ada juga yang melihat cahaya itu di dalam dirimu. Ada yang lihat kebenaran, kebaikan itu dalam dirimu, ya. Mungkin ada yang udah sadar kamu berjalan di jalan yang benar. Nah, ini dia. Yang mau ketemu, ini ada mau bahas kegiatanmu sehari-hari, ya. Misalnya kamu diam. Misalnya kamu nggak main sosial media. Misalnya kamu ngejauh. Kamu menutup diri. Nah, ada yang penasaran. Kamu ngapain sehari-hari? Kamu kerja apa? Kegiatanmu apa saja? Kamu ngapain di rumah? Ngapain di kamar? Atau, ya pokoknya ada penasaran gitu. Selain kamu kerjain ini, kamu kerjain apa? Selain kamu melakukan ini, kamu melakukan apa? Soalnya kamu rada-rada misterius ya. Atau memang seseorang penasaran dengan apa sih perkembangan hidupmu, pencapaian hidupmu sekarang. Kamu udah punya apa? Kamu udah mencapai apa? Gitu, bestie. Ya, gitu guys. Nah, ini dia kan. Ada yang bertanya-tanya tentang kehidupanmu. Kayak, aku pengen tahu deh. Aku pengen lihat kamu sekarang. Kamu makin cantik nggak? Atau kamu makin ganteng? Terus, siapa bersama kamu di sana? Aku bertanya-tanya. Atau apa ya? Kamu di mana ya sekarang? Kamu udah punya apa ya? Rumahmu di mana? Kamu sama siapa di sana? Atau apa gitu ya? Ada yang kayak mau tahu semua tentang kamu. Mau tahu urusan pribadimu lah. Urusan yang umum lah. Kayak semua mau diketahui orang ini, ya. Ada juga pengen tahu ya tentang kerjaan atau keuangan gitu, ya. Seperti itu. Terus ada mau bertemu kamu, ya memang mungkin mau bahas sesuatu. Kita bahas gitu ya, yang pantas kita lakukan, atau tentang kerjaan, atau kita harusnya gimana ya ke depannya gitu. Bisa juga ada yang mau berkeluh kesah sama kamu. Entah siapa ya. Ada seseorang mau berkeluh kesah ke dirimu. Kayak misalnya, kamu tahu nggak, hidup aku tuh gini-gini aja sih. Aku tuh ya makin hari makin menurun. Aku makin hari ya makin ngedown. Aku pengen deh kayak kamu. Kamu udah hidup baru. Kamu udah hidup lebih positif. Kamu hidup dengan harapan yang lebih positif. Atau apa ya? Kamu tuh orangnya ya optimis ya. Sedangkan aku udah putus asa. Soalnya aku gini-gini aja. Aku kayak mau menyerah. Ya, mungkin ada gitu. Mau curhat. Mau cerita tentang masalahnya ke kamu. Gitu, Kak.
Jadi siapkan telinga untuk mendengar. Hehehe. Ya kalau kamu pendengar yang baik, silakan. Tapi kalau kamu rasa aku harusnya gini, aku harusnya gitu, aku harusnya ya gitulah. Terserah kamu sebenarnya, ya. Ya kan atau apa ya? Kamu akan melihat orang yang mau bahas kegiatan atau kerjaan, atau bisa juga ada yang mau datang ini pernah ada urusan ya sama kamu. Pernah ada urusan soal pendidikan, pekerjaan, atau ya kita pernah ada urusan gitu. Itu mau ketemu kamu loh. Terus ada juga kamu akan ketemu orang yang men-trigger ya dirimu. Maksudnya kamu akan ketemu orang yang seperti memacu kamu. Kamu tuh harus gimana untuk membangun masa depanmu, ya. Ya supaya hidup kita nggak gini-gini aja, gitu loh kak. Jadi kamu nanti ketemu siapa gitu ya? Bisa ketemu langsung lah atau dari mana lah. Kamu nanti lihat orang yang kayak, ih, ya juga ya, aku tuh harus lebih inovatif, aku harus lebih kreatif, aku harus lakukan perubahan lah, supaya aku nggak gini-gini aja. Nah, ada gitu orang yang akan men-trigger atau memacu dirimu untuk melakukan seperti itu. Gitu kak. Terus ada juga orang yang melihat kamu makin hari makin menarik ya. Jadi dia mau sama kamu. Makanya lihat dulu nih, dia tulus atau modus, ya kan? Ya gitulah. Jangan kamu sudah lebih menarik baru didatengin ya. Maksudnya jangan kamu udah makin positif, kamu udah makin menarik, baru orang ini datang, baru orang ini ketemu kamu. Selama ini dia kemana? Nah, kamu nanya. Ya, kita bisa bertanya-tanya kan. Orang ini tulus kah, ikhlas kah, atau modus semata gitu, ya. Jadi ada seperti itu. Bisa juga kayak ternyata kamu itu lebih baik loh daripada yang lain. Atau orang yang pernah dia datangi, orang-orang lain yang dia temui ternyata kan nggak sesuai ekspektasi ya, nggak sesuai harapan dia, nggak bisa bahagiain dia. Ya masa habis itu dia ketemu kamu, maksudnya dia mau ketemu dirimu karena mungkin dirimu yang terbaik atau dirimu yang lebih baik. Nah kalau kayak gitu ya lihat dulu lah benar-benar tulus atau tidak, ya kan. Oke, Tius. Ada mau ketemu kamu karena dia kayak punya hasrat gitu sama kamu ya. Entah dia memang mencintaimu, dia menyayangimu, tapi ada yang pokoknya dia punya hasrat, punya gairah. Dia sangat ingin menyentuh kamu. Jadi kalau ketemu kamu, dia mau sentuh fisikmu gitu. Ya kalau nggak mau nggak usah ya. Ya kan kamu berhak atas dirimu, ya kan guys. Pokoknya ada yang kayak gitu loh kak. Ada yang mau ketemu karena udah nggak tahan, ingin menunjukkan gairahnya, ingin tunjukkan hasratnya, ingin memeluk kamu, ingin menyentuh kamu atau apa gitu ya. Ya dia suka banget sama kamu gitu. Terus nah ada juga yang ngerasa kayak apa ya, ada yang ingin minta tolong gitu, ada yang ingin minta bantuan atau pengen didukung, pengen disupport oleh kamu.
Mungkin dia ngerasa kamu yang ngerti, kamu yang memahami gitu, ya. Ada juga yang ngerasa kalau sama kamu itu satu frekuensi, satu visi misi gitu. Ada yang menganggap kamu itu punya mindset yang bagus, kamu punya pola pikir yang bagus, kamu punya cara pandang yang mungkin makin bagus ya. Sejak kamu semakin spiritual, ya mindset kamu, pola pikirmu itu bagus gitu. Jadi dia ngerasa, ya harusnya aku dekat ke kamu aja, harusnya aku ketemu kamu, harusnya ya aku sama kamu, karena kamu itu jelas, kamu tuh positif, arah hidupmu itu jelas, kamu kayak udah menemukan jati diri, kamu temukan tujuan hidupmu gitu. Jadi kayak, ya aku pengen kayak kamu gitu. Aku pengen orang yang seperti dirimu. Nah, itu. Atau dia ngerasa sama kamu itu ada inspirasi, ada motivasi, dia menganggap kamu panutan, kamu pantas dicontoh, kamu itu ya luar biasa. Ya. Ada juga yang kayak ngerasa kamu tuh memang punya intuisi bagus, firasatmu itu makin tajam gitu. Jadi kayak ngerasanya ya pengen ketemu kamu, karena kamu bisa baca petunjuk semesta, kamu bisa merasakan energi alam semesta. Jadi kayak sama kamu itu ngerasa nyaman, ngerasa apa ya, seperti ada tuntunan. Karena kan kamu tuh spiritual, kamu punya intuisi bagus, jadi kan kamu connect banget sama semesta, sama Tuhan. Jadi kan orang ngerasa ya mending sama kamu ya, mending aku dekat ke kamu, soalnya berfaedah gitu ya. Ya seperti itu. Oke. Terus di sini ada yang merasa kamu memfilter orang-orang. Ada yang ngerasa kamu sudah menseleksi orang-orang. Jadi kamu ngerasanya yang hadir di hidupmu itu ya orang-orang yang positif aja. Yang negatif udah dihempaskan. Yang toksik, yang negatif udah dilepaskan. Jadi orang ngerasanya kamu itu hidupnya udah positif. Orang-orang bergaul sama kamu itu yang positif gitu. Jadi kayak ingin ngerasain positive vibes ya. Ingin ngerasain aura positif, energi positif gitu sama kamu. Ya gitu. Ada yang mau ketemu kamu gara-gara itu. Ada juga yang greget gitu ya. Greget dalam artian yang bisa berteman sama kamu sekarang itu kan bukan orang sembarangan ya. Yang bisa berteman, yang bisa dekat sama kamu sekarang itu bukan orang sembarang. Jadi kayak ada yang ngerasa tertantang gitu. Apa iya aku emang yang gak bisa jadi teman kamu? Apa iya aku gak bisa masuk ke hidupmu lagi? Nah, ya mungkin dia gak terima, dia gak rela kehilanganmu. Jadi ada yang ngerasanya ya aku harus ketemu kamu lah, aku gak mau kehilanganmu. Cie. Siapa sih itu? Oke, kita lihat lagi ya. Ada juga ya yang cemburuan nih sama kamu sekarang. Ada yang cemburu karena apakah? Karena dia suka sama kamu atau dia mencintaimu? Atau ada rasa iri, dengki dia ke kamu ya? Nah, ini ada orang sudah dikenal. Kamu sudah kenal banget sama dia. Beberapa ini masa lalu ya, mau ketemu kamu. Tapi ada juga mungkin yang fresh gitu ya. Cuma aku ngelihat yang udah kenal ini ya, ada yang udah berlalu. Jadi orang ini kayak kuat banget energinya mau ketemu kamu. Ini ada yang berlandaskan ya dia masih sayang. Cie. Dia masih sayang sama kamu. Atau dia kangen banget nih sama kamu. Dia bertanya-tanya atau dia konflik batin, dia perang batin. Kenapa ya aku kangen terus sama kamu? Kenapa aku mikirin kamu terus ya?
Ada juga yang kayak memang rindu loh, rindu banget, kayak kita udah lama seperti menjauh gitu, jadi rindu ya. Mungkin orangnya kelihatan cuek, kelihatan dingin, kelihatan misterius, tapi kayak ya dia rindu. Ini ada juga orangnya kayak beda gitu ya sama kamu. Beda cara pandangnya dia. Beda karakter kalian atau kalian berbeda. Jadi kayak ya beda aja. Kalau dipikir pakai logika, apa iya kita bersama gitu. Tapi soal perasaan ini cinta ya. Soal perasaan ya dia sayang sama kamu. Nih kayak mau ngasih sesuatu juga ya. Mungkin beberapa ini mau ketemu karena mau kasih sesuatu. Entah balas budi lah, entah berterima kasih lah. Ya kayak gitu. Terima kasih buat apa? Ya makasih kamu udah hadir. Atau kamu pernah hadir di hidup saya. Gitu. Oke. Nah, ini ada pertemuan nanti memang takdir ya. Kayak aku bilang tadi, ada yang udah garis hidup ya. Udah digariskan Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi akan terjadi nantinya. Oke. Dan sebenarnya ini ada yang kayak keajaiban, kayak mujizat ya. Kok bisa gitu ya aku ketemu dia. Nantinya ini ya. Ada nanti yang kayak, ya nanti kamu ngerasa itu seperti keajaiban, seperti mujizat. Soalnya kalau dipikir-pikir orang ini udah gengsi lah, ego tinggi lah, keras. Ada juga rasa takutnya, malu. Ada juga nggak percaya diri gitu. Apa iya orang kayak gini ya kan bisa ketemu. Tapi ada yang memang nanti ada mujizat ya. Orang kayak gini mau ketemu kamu. Atau ya dia akan ketemu kamu. Nih ya. Ada yang memang kalian itu ini ada yang memang tahun ini gitu ya, entah di bulan keberapa ya, keberuntungan itu berpihak sama kamu ya. Di tahun ini ya, sisa tahun ini kan sebenarnya nggak lama lagi. Jadi di tahun ini kayak jelas aja kamu akan beruntung, kayak semesta itu berpihak sama kamu loh. Ini teruntuk kalian yang memang banyak ngelakuin hal-hal positif ya. Buat kalian yang sudah baik banget selama ini. Jadi ya, keberuntungan, hoki, itu bisa berpihak sama kamu. Kayak misalnya, ya kamu nggak perlu ngapa-ngapain lagi. Ya kamu tinggal duduk manis, diem, fokus sama diri sendiri, fokus sama rutinitasmu, udah. Karena sebenarnya kamu yang akan dicari, kamu yang akan dikejar. Jadi kamu gak usah ngapa-ngapain. Kayak gitu. Itulah namanya hoki, keberuntungan ada di pihakmu, terutama tahun ini ya. Tapi ini buat kalian yang memang udah berbuat baik banget, udah berjuang, berkorban, bersabar selama ini ya. Jadi ya udah, sekarang tinggal menuai sih, tinggal tunggu tanggal mainnya. Tinggal tunggu waktunya. Jadi ya kamu yang akan menerima. Kamu tidak lagi memberi dan memberi. Tidak lagi berjuang. Karena saatnya ya seseorang yang mikir untuk memperjuangkan kamu. Seseorang yang mikir untuk mencari kamu atau mau ketemu kamu. Gitu. Oke. Jadi sampai di sini dulu lah ya. Ini beberapa saja yang cocok bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.